Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Untuk meeting kali ini kita akan bahas tentang bab kewirausahaan ya, mata kuliah pengantar bisnis. Oke, baik kita langsung mulai saja. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah pengertian kewirausahaan. Ya, jadi wirausahawan adalah orang yang pandai menangkap peluang dan berani menanggung resiko, sanggup bekerja keras, percaya diri, memiliki bakat untuk memimpin, haus akan prestasi, berorientasi pada tugas dan hasil, serta mudah membuat penyesuaian dalam menjalankan usaha. Intinya wirausahawan itu apa ya? Orang yang motivasinya tinggi, anti ngeluh gitu ya. Intinya dia inovator begitu. Kemudian karakteristik kewirausahaan tersebut mencakup pada yang pertama kreativitas dan inovasi ya. Tentunya dia punya kreativitas dan inovasi karena lingkungan sekarang ini kan tidak menentu. Contohnya sekarang sebelum pandemi organisasi atau perusahaan itu baik-baik saja. Usaha oke. Kemudian setelah datangnya pandemi tiba-tiba ada peraturan social distancing, kemudian usaha tidak boleh buka sampai larut malam dan sebagainya. Nah, oleh karena itu seorang wirausahawan atau pemimpin organisasi istilahnya itu harus mampu mengubah strategi organisasi dalam situasi apapun gitu ya. Kemudian pengumpulan sumber daya dan pendirian suatu organisasi. Nah, ini juga merupakan seni yang kemarin kita bahas juga, manajemen itu adalah seni. Nah, wirausahawan itu juga mencakup bagaimana dia bisa memanage organisasinya, bagaimana dia bisa memanage usahanya sehingga eksis di segala situasi dan kondisi. Kemudian mencari keuntungan dan pertumbuhan usaha dengan dibiayai risiko dan ketidakpastian. Dia harus intinya pemikirannya luas gitu ya. Terus kemudian dia juga berani mengambil resiko. Kalau misalnya nggak berani mengambil resiko, ya pastinya dia akan stuck di posisi itu terus. Maka dari itu ekspansi bisnis itu juga harus dilakukan untuk pengembangan organisasi atau bisnis itu sendiri. Nah, kemudian peranan wirausaha dalam perekonomian. Nah, para wirausahawan mempunyai peranan penting dalam menggairahkan kegiatan perekonomian. Mereka berusaha mencari terobosan baru ya, inovasi dalam menghasilkan suatu barang. Dalam proses produksi, mereka membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat luas. Para pekerja mendapatkan gaji yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam upaya meningkatkan pendapatan nasional, sehingga konsumsi juga akan naik, nanti akan mulai tumbuh usaha-usaha kecil sehingga GDP Indonesia itu naik gitu ya istilahnya. Mereka dapat menyumbang kenaikan pendapatan nasional melalui berbagai komoditas yang berhasil diekspor dan pembayaran pajak kepada pemerintah. Nah, oleh karena itu sekarang trennya adalah anak-anak muda gitu kan sukanya lebih ke entrepreneur gitu ya, nggak suka jadi PNS gitu karena keren aja gitu, dan dia juga bisa membantu perekonomian Indonesia secara umum gitu. Kemudian ciri-ciri wirausaha yang pertama memiliki percaya diri dan sikap mandiri yang tinggi untuk berusaha mendapatkan penghasilan dan keuntungan. Kemudian mau dan mampu mencari serta menangkap peluang usaha yang menguntungkan dan melakukan hal-hal yang perlu untuk memanfaatkannya. Kemudian mau dan mampu bekerja keras dan tekun untuk menghasilkan barang dan jasa, serta mencoba cara kerja yang lebih tepat dan efisien. Kita tahu bahwa sekarang ini revolusi industri 4.0 lekat dengan penggunaan teknologi untuk mempermudah pekerjaan. Maka dari itu kita sebagai wirausaha atau pemimpin organisasi itu harus memiliki strategi yang efisien dan efektif. Nah, entah itu investasi teknologi ke dalam perusahaannya ataupun mungkin sistem-sistem untuk mempermudah organisasi dan lain sebagainya sehingga bisa memangkas biaya-biaya yang kurang berguna gitu bagi organisasi. Maka dari itu investasi teknologi itu penting untuk berjalannya suatu usaha. Kemudian konsep kewirausahaan ada beberapa konsep, ada 5 konsep. Yang pertama yaitu kelincahan atau agility. Nah, kelincahan itu kita bisa sebut
agility itu merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu ia bergerak tanpa kehilangan keseimbangan sehingga dapat beradaptasi dan bertahan dengan segala perubahan zaman. Contohnya tadi adalah kehidupan yang normal kemudian datangnya pandemi. Nah, kalau pemimpin punya yang namanya soft skill yaitu kelincahan ini, maka dia bisa langsung beradaptasi dengan perubahan yang tidak menentu gitu. Nah, kelincahan ini berkaitan erat antara kecepatan dan kemampuan belajar terhadap hal yang baru. Nah, pandemi yang datang secara tiba-tiba itu seolah-olah mempercepat kebiasaan hidup kita. Nah, dari sisi wirausaha, seseorang dituntut untuk lincah merespon kondisi ini, baik secara strategi, hasil, dan pasar. Nah, kalau misalnya punya yang namanya agility ini, maka insya Allah usahanya akan bisa berkembang juga walaupun musim pandemi seperti ini. Kemudian yang kedua adalah daya tahan atau endurance. Nah, ini adalah keadaan yang menekankan pada kapasitas kerja secara terus-menerus. Banyak sekali sektor ekonomi gulung tikar di masa pandemi ini. Nah, maka dari itu, daya tahan itu dipengaruhi oleh kelancaran produksi, penjualan. Nah, jika produksi yang dihasilkan masih dibutuhkan banyak konsumen di masa pandemi ini, nah, maka masukan juga akan mengalir terus. Nah, hanya mereka yang memiliki daya tahan tinggi yang bisa lolos dari ujian demi ujian yang dihadapi oleh wirausaha. Maka kalau misalnya kalian punya daya tahan yang tinggi, berarti cocok untuk jadi entrepreneur gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kecepatan. Nah, kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Seorang wirausaha harus memiliki kecepatan dalam berinovasi untuk melesat maju, untuk menjawab tantangan-tantangan pasar, dan secepat apa seorang wirausahawan itu mampu melaju melebihi pesaingnya gitu. Jadi ini kecepatan lebih ke ayo bagaimana kita bisa meluncurkan inovasi produk baru atau jasa yang baru sehingga organisasinya itu tetap eksis di segala perubahan zaman. Kemudian yang keempat ada kelenturan. Kelenturan itu yang dimaksud kelenturan adalah seseorang mampu menyesuaikan kehidupan dimanapun tempatnya. Jadi kelenturan itu adaptif gitu ya. Nah, kelenturan itu menjadi salah satu faktor yang diperlukan dalam beradaptasi. Seorang wirausahawan diharapkan memiliki kemampuan beradaptasi yang baik. Contohnya kayak tadi pandemi, kalau misalnya ada perubahan zaman yang tiba-tiba kita kan nggak tahu ya, lingkungan itu cepat berubah dan juga nggak bisa diprediksi gitu. Maka kalau misalnya punya kelenturan, dia punya adaptasi yang tinggi, maka dia bisa langsung menerapkan strategi-strategi baru, bagaimana menghadapi misalnya tadi adalah pandemi, bagaimana produk kita itu bisa tetap laku ketika ada pandemi yang datang gitu. Maka seorang wirausaha itu harus punya yang namanya adalah adaptif gitu. Kemudian yang terakhir ada kekuatan atau strength, yaitu suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan untuk peningkatan prestasi belajar gerak. Gitu. Kekuatan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang sangat penting dalam merespon kegiatan kewirausahaan karena dapat membantu meningkatkan fungsi komponen-komponen seperti kecepatan, kelincahan, dan ketepatan. Jadi dia punya kekuatan yang lebih gitu. Itu adalah konsep kewirausahaan. Selanjutnya adalah jenis-jenis wirausaha. Nah, yang kita akan bahas ini ada beberapa jenis, ada 3 jenis. Yang pertama adalah usaha retail. Usaha retail itu suatu jenis usaha yang tidak pernah ada matinya ya. Usaha ini juga disebut sebagai penjualan eceran secara langsung kepada konsumen. Usaha ini boleh dibilang merupakan jenis usaha yang minim resiko karena persaingan yang terjadi hanya sebatas antar peritel gitu. Biasanya kan jual barang-barang convenience gitu ya. Jadi yang sering kita butuhkan sehari-hari. Contohnya adalah Alfamart, Indomaret, kemudian ada Swalayan dan sekarang kan banyak ya perorangan yang mendirikan swalayan-swalayan gitu ya, misalnya kayak Tinamat gitu ya, Amin. Nah, itu pertama adalah usaha retail.
Nah, kemudian ada startup bisnis. Nah, untuk startup bisnis ini biasanya menggunakan teknologi internet. Jadi, jaringan internet itu menjadi kebutuhan sehari-hari. Nah, dengan menggunakan smartphone, kita dapat melakukan kegiatan ekonomi atau usaha melalui ponsel kita. Ini kan yang salah satu dampak revolusi industri ya juga ya. Nah, di masa pandemi ini, usaha melalui startup digital itu menjadi metode yang paling dipilih para pelaku usaha, baik pada skala rumahan hingga yang beromset ratusan juta rupiah per hari. Nah, dalam membuat bisnis di era industri 4.0 ini bukanlah hal yang mudah, di mana dalam mencapai kesuksesan dari ketika mendirikan startup hingga melakukan berbagai usaha menjadi unicorn, itu harus melalui berbagai proses. Contohnya ini ya, Gojek, Grab, dan lain-lain. Atau mungkin marketplace Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, dan lain sebagainya. Itu kan pendukung utamanya adalah internet. Kalau kita nggak punya jaringan internet, ya nggak bisa melakukan transaksi gitu ya. Itu kalau startup bisnis. Kemudian yang ketiga adalah industri kreatif. Nah, ini yang biasanya anak muda tekuni ya. Contohnya ada UMKM, kemudian fashion designer, kemudian konten kreator, kemudian atau mungkin kalian itu ya yang anak muda sering bikin konten-konten di TikTok atau mungkin punya bisnis online. Nah, biasanya bikin konten di TikTok untuk media marketing gitu biasanya, dan itu biasanya juga viewersnya banyak sehingga nanti bisa meningkatkan penjualan industri-industri kreatif. Nah, industri kreatif ini sebenarnya adalah mendorong kaum muda yang memiliki kreativitas agar dapat memberi sumbangan dalam industri kreatif di Indonesia. Karena menurut penelitian juga UMKM ini meningkatkan salah satu usaha untuk meningkatkan perekonomian Indonesia gitu. Jadi ini perlu ditingkatkan oleh kalian para anak muda sehingga bisa membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru gitu. Oke. Next, syarat menjadi wirausahawan yang pertama adalah memiliki modal. Ini pasti ya, harus memiliki modal. Nah, modal dalam pengertian ekonomi adalah lebih menekankan pada semua barang hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan semua barang atau jasa yang mencakup semua sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses produksi seperti uang, tanah, peralatan, dan tenaga. Ini yang dimaksud dengan modal. Kemudian mampu menangkap peluang. Ya, seorang wirausaha harus mampu dan mau menangkap setiap peluang yang ada dan kesempatan yang bisa mendatangkan keuntungan baik secara ekonomi maupun sosial. Oh, ini trennya lagi apa nih? Oh, berarti saya bisa mengeluarkan produk ataupun jasa yang dibutuhkan saat ini dan lain sebagainya. Itu mampu menangkap peluang. Kemudian mampu melakukan perhitungan secara matang ya. Seorang wirausaha harus bisa menghitung secara matang kemungkinan berhasil atau gagal. Ya, bisa berani mengambil risiko dari setiap usaha yang dirintisnya dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan teknik dan lain sebagainya. Ini nggak hanya ini, banyak faktornya harus diperhitungkan secara matang sehingga ekspektasi itu bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Kemudian berani mengambil resiko. Nah, resiko bisa diminimalkan jika seorang wirausaha bisa mengambil keputusan secara tepat dengan cara berpikir kritis, menimbang berbagai alternatif dengan melihat dari sisi kelemahan dan kelebihannya ya. Jadi kayak kalau kalian baca SWOT itu harus bisa menganalisis SWOT dari usaha yang dijalaninya gitu ya, strength-nya, kemudian weakness-nya, kelemahannya bagaimana, peluang yang dihadapi nanti di pasar dan lain sebagainya. Kemudian memiliki manajemen waktu ya. Seorang wirausaha dituntut mampu menangkap peluang yang datang sekali waktu secepat mungkin. Dia harus juga bisa mengatur kehidupan pribadinya dan juga kehidupan dia dalam berbisnis. Gitu. Nah, itu yang kita bahas di topik kewirausahaan. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh silahkan ditanyakan di grup WA kita. Terima kasih, semoga tetap semangat selalu, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.